Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 1 bilangan bulat. Kita akan belajar pengurangan bilangan bulat, ada di halaman 26 sampai dengan 30. Baik, ibu langsung membahas. Materi subbab 2, penjumlahan dan pengurangan. Pembelajaran kedua, pengurangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari pengurangan bilangan-bilangan positif dan negatif. Pada permainan kartu pada lampiran 1, dua anak kakak beradik bergantian memindahkan gaco mereka. Anak yang lebih tua memindah plus 2, sementara adiknya memindahkan plus 5. Pada giliran selanjutnya, berapa langkah dan ke arah mana anak yang lebih tua harus memindah gaconya agar dapat menyusul adiknya? Pada permainan kartu dalam Ki, anak yang lebih tua melewati adiknya dengan memindahkan gaco atau pion sejauh, ini bilangan dalam kotak, langkah pada giliran kedua. Kita simpulkan ke dalam kalimat matematika jumlahan berikut. Ini plus 2, ini adalah banyaknya langkah pada giliran pertama, ditambah ini bilangan dalam kotak ini banyaknya langkah pada giliran kedua, ini sama dengan plus 5. Tadi adiknya plus 5 anak-anak, ini jumlah langkah perpindahan. Jadi untuk menentukan bilangan pada kotak di sini nih, maka kita dapat menyelesaikan kalimat matematika berikut ini. Ini plus 5, ini jumlah langkah perpindahan, ini tadi plus 5 anak-anak. Tandanya diubah menjadi kurang, dikurang plus 2. Ini banyaknya langkah pada giliran pertama di sini. Hasilnya sama dengan banyaknya langkah pada ini, banyaknya langkah pada giliran kedua. Plus 5 dikurang plus 2 sama dengan plus 3. Jadi di sini tadi sejauh 3 langkah pada giliran kedua. Ini plus 3 tapi anak-anak. Kalau mau diisi di sini plus 3, di sini juga plus 3. Jadi kalau kita cermati anak-anak, untuk mengisi 2 ditambah titik-titik sama dengan 5, cara kita adalah hasil ini tadi 5 ini kita kurangi dengan banyaknya langkah pada giliran pertama, bilangan yang dijumlahkan yang pertama ini. Plus 5 dikurang plus 2 sama dengan plus 3, untuk mengisi titik-titik yang ada di sini. Berpikir matematis, seperti telah kita pelajari di sekolah dasar, kita dapat memandang pengurangan bilangan positif dan negatif sebagai kebalikan dari penjumlahan. Jadi kebalikan dari penjumlahan anak-anak, pengurangan ini adalah kebalikan dari penjumlahan. Angka 5-nya ditaruh di depan, angka 2 menjadi pengurang, hasilnya di sini. Hasilnya plus titik-titik ini menjadi hasil. Soal ke-1 anak-anak, melanjutkan permainan kartu pada Hi. Isilah tabel berikut ini dengan kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah perpindahan pada giliran kedua. Di sini dimulai dari B di sini anak-anak. Banyaknya langkah pada giliran pertama plus 4. Banyaknya langkah pada giliran kedua ditanyakan. Jumlah langkah perpindahan plus 1, ini artinya sama dengan anak-anak. Ini berarti plus 4 ditambah titik-titik sama dengan plus 1. Kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah pada giliran kedua, yang diminta kalimat matematika pengurangannya. Berarti plus 1 di sini dikurang dengan langkah giliran pertama tadi plus 4. Plus 4 sama dengan plus 1 dikurang plus 4 sama dengan minus 3. Hasilnya di sini minus 3 anak-anak. Selanjutnya yang A, banyaknya langkah pada giliran pertama minus 3, banyaknya langkah pada giliran kedua ditanyakan. Jumlah langkah perpindahan plus 2, berarti di sini plus 2. Tadi hasilnya anak-anak.
dikurangi dengan negatif 3. Ini kurang negatif 3. Sama dengan negatif justru positif anak-anak. Kalau dikurang dengan negatif itu berarti menjadi 2 ditambah 3. Sama dengan positif 5. Positif 5. Jadi kalau negatif 3 ditambah 5 ditambah plus 5 hasilnya adalah plus 2. Selanjutnya yang C anak-anak, banyaknya langkah pada giliran pertama negatif 2. Banyaknya langkah pada giliran kedua ditanyakan. Jumlah langkah perpindahan negatif 6. Kalimat pengurangannya berarti ini hasil ini negatif 6 atau minus 6 kita kurangi dengan minus 2 anak-anak. Ini sama dengan di sini minus 6. Kalau negatif dengan negatif jadi malah tambah anak-anak, jadi positif. Berarti negatif 6 ditambah positif 2 sama dengan negatif 4 di sini. Jadi banyaknya langkah pada giliran kedua adalah negatif 4. Kalau kita membaca dengan cara lain, negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Marilah kita perhatikan kalimat-kalimat pengurangan yang telah kita susun sebelumnya. Kita akan menyajikannya dalam garis bilangan. Ini, perhatikan bagaimana mengurangi bilangan dengan bilangan lain pada garis bilangan. Plus 5 adalah satuan ke arah positif dari plus 2. Di sini, ini plus 5 ke arah positif. Ini adalah satuan ke arah positif dari plus 2 anak-anak. Yang di sini ini yang ditanyakan ada berapa langkah. Pada giliran kedua pindah 3 satuan langkah ke arah positif 1, 2, 3. Nanti akan bertemu plus 5. Dari plus 2 bertemu plus 5. Ini ternyata hasilnya adalah plus 3. Jadi banyaknya langkah pada giliran kedua adalah plus 3. Sehingga kita peroleh plus 5 dikurang plus 2 sama dengan plus 3. Lanjut ke contoh 1 anak-anak. Positif 1 dikurang positif 4. Di sini sudah ada garis bilangannya. Di sini letak titik positif 1 atau plus 1, di sini letak positif 4 atau plus 4. Kita bayangkan dari plus 4 ke plus 1. Ini cara kita berpikir seperti ini anak-anak. Plus 4 ditambah berapa akan menghasilkan plus 1 di sini. Dari plus 4 ke plus 1, karena hasilnya tadi plus 1, berjarak 3 satuan ke arah negatif. Jadi banyaknya langkah perpindahan gajo pada giliran kedua adalah negatif 3. Jadi dari plus 4 agar bisa menuju plus 1 harus melangkah ke kiri 3 langkah atau melangkah ke arah negatif sebanyak 3 langkah. Ini maka hasil dari plus 1 dikurang plus 4 sama dengan minus 3. Sekarang contoh kedua. Plus 2 dikurang minus 3. Plus 2 dikurang minus 3. Sekarang titik plus 2 ada di sini. Titik minus 3 ada di sini. Dari titik minus 3 ini menuju ke plus 2, ini ke kanan anak-anak, harus ditambah berapa atau harus melangkah berapa? Dari minus 3 ke plus 2 berjarak 5 satuan ke arah positif. Jadi banyaknya langkah perpindahan gajo pada giliran kedua adalah plus 5. Dari minus 3 ke plus 2 ini ditambah dengan plus 5. Atau cara kita berpikir seperti ini anak-anak. Plus 2 dikurang minus 3 di sini sama dengan plus 5. Atau minus 3 kalau bentuk penjumlahannya kebalikannya, minus 3 ditambah plus 5 hasilnya adalah plus 2. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Jelaskan bagaimana menghitung minus 6 dikurang minus 2 dengan menggunakan garis bilangan. Baik, di sini garis bilangannya sudah ada. Di sini titik minus 6, di sini titik minus 2. Nih, bagaimana cara kita
Ini menuju dari minus 2, di sini bisa menuju ke minus 6. Ditambah berapa? Ke kiri anak-anak, ke arah negatif anak-anak. 1, 2, 3, 4 di sini. Untuk dari minus 2 bisa menuju minus 6, ini kita harus ke arah negatif sebanyak 4 langkah. Jadi hasilnya ini anak-anak. Jadi minus 6 dikurang dengan minus 2, ini sama dengan minus 4. Lanjut ke soal ketiga. Hitunglah menggunakan garis bilangan. Baik, Ibu balas dari soal ke-1 di sini. Plus 2 minus plus 4 sama dengan kita hitung. Di sini garis bilangannya sudah siap. Plus 2 di sini, ini nih titik plus 2. Ini plus 2. Selanjutnya di sini ini letak plus 4. Nih, plus 4. Ini cara kita berpikir. Plus 4 ini harus ditambah berapa agar bertemu plus 2. Dari plus 4, bagaimana caranya agar bertemu dengan plus 2? Caranya kita melangkah ke arah negatif 2 langkah di sini. Bertemu dengan plus 2. Berarti kalau melangkah ke arah negatif berarti ini 2 langkah, berarti minus 2. Jadi hasil dari plus 2 dikurang dengan plus 4, ini plus 4 sama dengan minus 2. Lanjut ke soal kedua. Plus 3 dikurang minus 6. Plus 3 ada di sini. 1, 2, 3 ke arah positif di sini. Ini letak plus 3. Ini selanjutnya minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini letak minus 6 ke arah kiri atau ke arah negatif. Minus 6 ini harus kita tambah berapa agar bisa menuju ke plus 3 di sini. Harus kita tambah berapa agar bisa menuju plus 3. Minus 6 harus kita tambah berapa agar menuju plus 3 di sini. Kita cermati ke arah positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 9. Jadi hasil dari plus 3 dikurang dengan minus 6, ini sama dengan plus 9. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Minus 1 dikurang plus 3. Di sini garis bilangannya, ini letak minus 1. Ini minus 1 dikurang plus 3. 1, 2, 3. Di sini letak titik plus 3. Plus 3 harus kita tambah berapa agar bisa menuju minus 1. Di sini dari plus 3 bisa menuju minus 1. Melangkah ke arah negatif. 1, 2, 3, 4. Minus 4. Nih. Jadi minus 1 dikurang dengan plus 3. Ini sama dengan minus 4. Lanjut ke soal keempat sekarang. Minus 4 dikurang minus 5. Di sini minus 4 dulu. 1, 2, 3, 4 ke arah negatif. Di sini minus 4. Selanjutnya di sini minus 5 anak-anak. Minus 5 ada di sini. Minus 5. Nih, dari titik minus 5 agar bisa menuju ke minus 4, ini harus melangkah kemana? Melangkah ke kanan 1 langkah. Berarti di sini plus 1 anak-anak. Ini berarti minus 4 dikurang dengan minus 5, ini sama dengan plus 1. Operasi pengurangan bilangan positif dan negatif juga disebut pengurangan dan hasilnya disebut selisih. Nih, jadi selisih dari negatif 1 dengan positif 3 adalah negatif 4. Contohnya seperti itu. Lanjut, Ibu membahas hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Ini materi diskusi. Diberikan soal-soal pengurangan 1 sampai dengan 4 di sebelah kiri dan pernyataan penjumlahan 1 sampai dengan 4 di sebelah kanan. Untuk setiap kalimat pengurangan, pilihlah kalimat penjumlahan yang hasilnya sama.
Kemudian isilah petaknya atau kotaknya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diskusikan hasil pengamatanmu. Baik, sekarang Ibu isi dulu anak-anak untuk memudahkan kita mengisi petaknya ini, kotaknya ini dari soal ke-1. Plus 3 dikurang plus 5. Dari plus 5 agar bisa menuju plus 3, ini dikurang 2, ditambah plus 2, ditambah minus 2. Soal kedua, plus 3 dikurang minus 5. Kita bayangkan dalam garis bilangan. Dari minus 5 harus ditambah berapa agar bertemu plus 3? Harus ditambah dengan plus 8. Lanjut di sini. Minus 3 dikurang plus 5. Kita bayangkan dari plus 5 agar menuju plus minus 3 harus ditambah berapa? Harus ditambah minus 8. Kita bayangkan pada garis bilangan. Soal keempat, minus 3 dikurang minus 5. Kita bayangkan. Dari minus 5 agar menuju minus 3, ini harus ditambah dengan plus 2. Kita bayangkan pada garis bilangan. Sekarang yang sebelah kanan kita isi. Nih. Plus 3 ditambah plus 5, jelas hasilnya plus 8. Di sini plus 3 ditambah minus 5, hasilnya adalah minus 2 anak-anak. Minus 2. Ini selanjutnya karena ini ke arah positif 3, ke arah negatifnya 5, minus 2. Minus 3 ditambah plus 5, ini sama dengan plus 2. Selanjutnya minus 3 ditambah minus 5 sama dengan minus 8. Sekarang hasil pengurangan dan penjumlahannya sudah terisi semua. Kita bisa mengisi kotaknya di sini anak-anak. Ini untuk soal nomor 1 hasilnya negatif 2 atau minus 2, berarti kita cari yang minus 2. Di sini berarti plus 3 ditambah dengan minus 5. Nih, ini sudah terpilih anak-anak. Selanjutnya yang hasilnya positif 8. Positif 8 di sini plus 3 ditambah plus 5. Di sini plus 3 ditambah dengan plus 5. Nih. Selanjutnya yang ketiga negatif 8, di sini juga negatif 8, minus 3 ditambah nih, minus 3 ditambah dengan minus 5. Di sini yang hasilnya plus 2, minus 3 ditambah minus 3 ditambah dengan plus 5. Nih, kalau kita cermati di sini positif ditambah dikurang dengan positif, ini dikurang dengan positif ini sama dengan ditambah dengan negatifnya. Kita cermati, dikurang positif 5 ini sama dengan ditambah dengan negatif 5, hasilnya sama. Selanjutnya dikurang dengan negatif 5, soal kedua 3 plus 3 dikurang negatif 5 dikurang dengan negatif itu sama dengan ditambah dengan positif. Nih. Soal ketiga kita cermati, dikurang dengan positif dikurang dengan positif ini sama dengan ditambah dengan negatifnya. Soal keempat di sini dikurang dengan negatif ini sama dengan ditambah dengan positifnya. Atau kalau ibu memberi kunci anak-anak untuk bentuk pengurangan ini ditambah dengan lawannya. Misalnya seperti ini. Positif 3 dikurang dengan positif 5 ini sama dengan ditambah dengan lawannya. Ditambah dengan lawan dari positif 5 adalah negatif 5. Dari Q kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Mengurangi plus 5 sama hasilnya dengan menambah minus 5. Mengurangi minus 5 sama hasilnya dengan menambah plus 5. Sudah ibu jelaskan seperti di atas tadi. Lanjut ke contoh 3. Yang ke-1 anak-anak, plus 6 dikurang plus 9. Ini sama dengan mengurangi dengan positif sama dengan ini menambah dengan negatif. Berarti plus 6 ditambah minus 9 sama dengan minus 3. Karena yang lebih besar ini minusnya, hasilnya adalah minus 9 dikurang 6, 3. Soal kedua, contoh soal kedua.
plus 6 dikurang minus 9. Dikurang minus ini sama dengan ditambah plus. Berarti 6 plus 6 ditambah plus 9 sama dengan 15. Kita bandingkan soal ke-1 dan ke-2, kita cermati. Contoh soal ketiga, minus 4 dikurang plus 10. Ini sama dengan minus 4 ditambah dengan minusnya, anak-anak, tadi kuncinya. Ditambah dengan minus 10. Minus 4 ditambah minus 10, minus 14. Soal keempat, minus 4 dikurang minus 10. Ini sama dengan minus 4 ditambah plus 10, sama dengan plus 6. Ini minus 4 ditambah plus 10. Ini 10-nya yang besar, hasilnya berarti plus di sini. Diselisihkan 10 dikurang 4, hasilnya 6. Hasilnya ada plus 6. Lanjut ke soal 4, anak-anak. Ubahlah kalimat pengurangan berikut ini menjadi kalimat-kalimat matematika penjumlahan. Selanjutnya hitunglah hasilnya. Baik, Ibu bahas dari soal nomor 1 di sini. Ini plus 5. Ini dikurang dengan plus 12. Ini sama dengan plus 5. Ini kita tambah dengan minus 12. Nih, sama dengan plus dengan minusnya, besar minusnya berarti hasilnya minus. Selanjutnya 12 dikurang dengan 5, anak-anak, hasilnya 7, berarti hasilnya minus 7. Lanjut ke soal kedua di sini. Soal kedua, ini plus 3 dikurang minus 8. Tadi sudah Ibu ajarkan kuncinya, berarti plus 3 dikurang dengan minus ini sama dengan ditambah dengan plus 8. Ini sama dengan plus 3 ditambah plus 8 sama dengan plus 11. Lanjut ke soal ketiga kita. Di sini minus 15 dikurang plus 10. Ini sama dengan minus 15 dikurang dengan positif, ini sama dengan ditambah dengan negatifnya di sini. Nih, sama dengan negatif 15 ditambah negatif 10 atau minus 15 tambah minus 10 sama dengan minus 25. Lanjut ke soal keempat di sini. Minus 7 dikurang minus 7. Ini sama dengan minus 7, ini dikurang dengan negatif, ini sama dengan ditambah dengan positif. Nih, di sini. Ini negatif 7 ditambah positif 7. Ini nilai mutlaknya sama, 7, tandanya berlawanan, hasilnya adalah 0. Pengurangan bilangan positif dan negatif dapat dirangkum sebagai berikut. Ini penting, anak-anak. Pengurangan bilangan positif dan negatif. Pengurangan dari bilangan positif dan negatif caranya adalah dengan mengubah tanda bilangan yang dikurangkan kemudian menambahkannya. Soal 5, hitunglah. Soal ke-1, 0 dikurang positif 3. Berarti ini sama dengan 0 ditambah dengan negatif 3. 0 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 hasilnya. Soal kedua, 0 dikurang negatif 5. Ini sama dengan, ini bukti tanda sama dengan, ini sama dengan 0 ditambah dengan positifnya, positif 5. 0 ditambah positif 5 hasilnya adalah positif 5 atau plus 5. Mengurangkan bilangan dari 0 sama dengan mengubah tanda bilangan tersebut. Mengurangkan bilangan dengan 0, maka selisihnya adalah bilangan itu sendiri. Di sini minus 3, di sini plus 5. Hasilnya bilangan itu sendiri, anak-anak. Plus 8 dikurang 0 sama dengan plus 8. Minus 1 dikurang 0 sama dengan minus 1. Hasilnya tetap bilangan itu sendiri, anak-anak. Ini. Lanjut ke soal 6, hitunglah. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1 di sini, anak-anak. Ini soal nomor 1. Di sini plus 8 dikurang dengan plus 2. Ini sama dengan ini plus 8. Ini kita tambah dengan minus 2. Ini sama dengan ini plus 8 ditambah minus 2, besar plusnya berarti hasilnya plus.
8 dikurang 2, 6. Soal nomor 2 anak-anak. Di sini plus 3 ini dikurang dengan plus 7. Ini sama dengan plus 3 ditambah dengan minus 7. Ini sama dengan plus dengan minusnya, besar minusnya kita hasilnya minus 7 dikurang 3, 4. Hasilnya minus 4 anak-anak. Lanjut ke soal ketiga kita sekarang. Sini plus 5 dikurang dengan minus 4. Ini sama dengan plus 5 ini ditambah dengan positif 4. Ini sama dengan positif 5 ditambah positif 4 sama dengan positif 9. Lanjut ke soal keempat anak-anak, itu tulis di sini. Ini minus 12 dikurang dengan plus 9. Ini sama dengan minus 12 ditambah dengan minus 9 sama dengan minus 12 ditambah minus 9, hasilnya minus 21. Lanjut ke soal kelima anak-anak, tulis di sini minus 27 dikurang dengan minus 15. Ini sama dengan minus 27 ini ditambah dengan plus 15. Kita cermati, minusnya lebih besar daripada plusnya, berarti hasilnya minus. 27 dikurang dengan 15, hasilnya 12. Hasilnya minus 12 anak-anak. Lanjut ke soal ke-6 di sini. Minus 16 dikurang dengan minus 16. Ini sama dengan minus 16 ditambah dengan plus 16. Nilai mutlaknya sama 16, tandanya berlawanan, hasilnya adalah 0. Lanjut Ibu bahas soal nomor 7 anak-anak. Di sini Ibu tulis dulu soal nomor 7. Di sini plus 38 ini dikurang dengan minus 12. Ini sama dengan plus 38 ini ditambah dengan plus 12. Ini sama dengan plus 38 ditambah plus 12, hasilnya plus 50. Soal nomor 8 anak-anak, tulis di sini. Ini minus 10 dikurang dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya anak-anak, yaitu minus 10. Lanjut ke soal nomor 9, tulis di sini 0 dikurang dengan minus 24 sama dengan ini 0 ditambah dengan plus 24. Ini sama dengan ini plus 24. Soal nomor 7 anak-anak, berdasarkan perakiraan cuaca di Jawa Barat pada halaman 13, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, susunlah kalimat matematika untuk menentukan suhu pagi dan siang hari di Bekasi, kemudian tentukan jawabanmu. Ini Ibu sudah mengambil potongan untuk halaman 13 anak-anak. Di sini adanya kota Bandung dan juga kota Ciamis anak-anak yang diketahui. Di sini. Kalau di sini ini Bekasi, ini Ibu ganti dengan Bandung anak-anak. Nih. Ibu ganti dengan Bandung. Nih, yang dimaksud nih bilangan yang di dalam kurung ini menyatakan selisih suhu hari ini dengan kemarin. Berarti untuk menyatakan suhu hari ini seperti ini anak-anak. Suhu kemarin, ini untuk soal nomor 1. Suhu kemarin ini ditambah dengan positif 2. Ini sama dengan 29. Berarti untuk menyatakan suhu kemarin ini untuk kota Bandung anak-anak, ini kita tambahkan di sini untuk kota Bandung suhu kemarin ini kita hitung dalam bentuk pengurangan anak-anak. Berarti 29 suhu hari ini kita kurangi dengan positif atau plus 2.
sama dengan 29 ditambah dengan negatif 2 sama dengan 27 derajat Celcius. Berarti suhu kemarin di Kota Bandung adalah 27 derajat Celcius. Sekarang yang kedua, Ibu menggunakan Ciamis anak-anak. Di sini Ibu ganti Ciamis. Ini halaman 13 anak-anak. Ini berarti untuk Ciamis. Ini suhu kemarin ditambah dengan negatif 3 anak-anak, ditambah dengan negatif 3, ini sama dengan 28 derajat Celcius. 28. Berarti suhu kemarin kalau dalam bentuk pengurangan, suhu kemarin ini sama dengan 28 dikurang dengan negatif 3. Jadi pengurangan sama dengan 28 ditambah dengan dikurang dengan negatif sama dengan ditambah dengan positif. Sama dengan ini positif 8, 28, Ibu tambah positif anak-anak biar tidak bingung. Di sini ditambah positif. Ini seperti ini. Di sini juga Ibu tambah positif biar anak-anak tidak bingung. Ini positif 28 ditambah dengan positif 3 sama dengan positif 31 derajat Celcius. Ini bisa juga nanti anak-anak ini sama dengan hasilnya 27 derajat Celcius bisa. Ini sama dengan 31 derajat Celcius bisa. Ini tanda positif ini untuk memudahkan anak-anak dalam menghitung. Ibu lanjut ke materi pengurangan bilangan desimal dan pecahan. Contoh 4 di sini. Yang ke-1 positif atau plus 3,2 dikurang minus 1,8 sama dengan plus 3,2. Kalau dikurang minus ini sama dengan ditambah plus. Tambah plus 1,8 kita susun hasilnya plus 5. Lanjut ke soal kedua, minus 1/2 dikurang dengan minus 1/3. Minus 1/2 dikurang minus itu sama dengan ditambah plus di sini. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Ini 2 dan 3 KBK-nya 6, maka penyebutnya menjadi 6/6. 2 menjadi 6 dikali 3, atas juga dikali 3, 1 dikali 3, 3. 3 menjadi 6 dikali 2, pembilangnya atau atas juga dikali 2. 1 dikali 2, 2. Sekarang minus 3/6 ditambah 2/6. Yang besar minusnya, tandanya hasilnya minus. Di sini selanjutnya 6, 6, 6, penyebutnya 6. 3 dikurang 2, 1, hasilnya minus 1/6. Soal 8 anak-anak, hitunglah. Baik, Ibu bahas dari soal nomor 1. Di sini Ibu langsung menulis soal nomor 1. Di sini minus 2,7. Ini kita kurangi dengan minus 3,4. Di sini sama dengan minus 2,7. Ini kita tambah dengan plus 3,4 di sini. Sama dengan, karena di sini nih plusnya lebih besar, maka nanti hasilnya plus anak-anak. Selanjutnya kita kurangkan. Kita kurangkan 3,4. Di sini Ibu menghitung di sini 3,4 kita kurangi dengan 2,7. 2,7 kita kurangkan. 4 dikurang 7 tidak bisa, pinjam depan. Di sini jadi 14 dikurang 7 7. 2 dikurang 2 0,7 anak-anak plus 0,7. Lanjut ke soal kedua kita. Di sini minus 1 nih, minus 1 dikurang dengan plus 0,8 sama dengan minus 1 dikurang plus itu sama dengan ditambah dengan minus 0,8. Minus ditambah minus hasilnya minus, ini kita tambahkan. Kalau anak-anak masih bingung seperti ini, 1 ini ditambah 0,8 seperti ini. Ini ditambah 1, seperti ini, boleh. Kita tambahkan 0 ditambah 88, 1 ditambah 01. Hasilnya minus 1,8. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Di sini ini 1/5. Ibu kurangi dengan minus 4/5 sama dengan 1/5
minus dikurang negatif atau dikurang minus ini sama dengan ditambah dengan plus. 4/5 ini sama dengan, penyebutnya sudah sama, 5, 5, 5. Tandanya sama-sama plus anak-anak. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5/5 ini sama dengan 1. Ini plus anak-anak. Plus 1 sama dengan 1. Lanjut ke soal keempat, Ibu tulis di sini. Soal keempat di sini minus 3/4. Ini dikurang minus 1/2 sama dengan minus 3/4. Ini ditambah dengan plus 1/2. Ini kita samakan penyebutnya anak-anak. Minus di sini 4 dan 2 itu KPK-nya 4, jadi penyebutnya menjadi 4. Di sini tetap 3/4. Plus di sini menjadi /4. Ini 2 dikali 2 bertemu 4. Jadi atas kali 2, 1 dikali 2, 2. Minus 3/4 ditambah plus 2 plus 2/4. Lebih besar minusnya, hasilnya nanti minus. Ini 4, 4, 4. 3 dikurang 2, 1. Hasilnya minus 1/4. Lanjut ke soal kelima anak-anak, kita tulis di sini soal kelima. Ini minus 0,75. Ini dikurang dengan minus 3/4. Ini sama dengan minus 0,75. Ini ditambah dengan plus 3/4. Ini sama dengan minus 0,75 ditambah dengan, perlu anak-anak ketahui, tentu anak-anak di SD sudah tahu bahwa 3/4 itu sama dengan 0,75 plus 0,75. Ini sama dengan, nilai mutlaknya sama 0,75, tandanya berlawanan, hasilnya 0. Lanjut soal nomor 6 anak-anak, Ibu bahas minus 7/4 dikurang plus 0,4. Di sini sama dengan minus 7/4 ini ditambah dengan minus 0,4. Ini sama dengan minus 7/4 ini ditambah dengan, ini Ibu jadikan pecahan biasa, minus 4/10. Minus 0,4. 0,4 itu sama dengan per 10 karena ada satu angka di belakang koma. Sekarang minus, ini kita 4 dan 10, KPK-nya ada 20 anak-anak. KPK-nya 20. Ini berarti di sini minus, di sini per 20. Ini penyebutnya harus kita samakan. 4 menjadi 20 dikali 5, 7 dikali 5, 35. 10 menjadi 20 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Di sini sama dengan minus 35 per 20 ditambah minus 8 per 20 sama dengan minus ditambah minus, hasilnya minus. Di sini 40 3 per 20. Boleh kalau dalam bentuk pecahan campuran nanti hasilnya adalah 2 minus 2 3 per 20. Ibu dalam pecahan biasa ini. Lanjut ke materi, mari mencoba anak-anak. Kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya berhenti di beberapa stasiun. Tabel ini menunjukkan beberapa stasiun yang dilalui dan jarak antar stasiun di kedua kota berturutan. Stasiun Gambir ditetapkan sebagai titik awal 0 km. Dan arah dari Gambir ke Surabaya adalah arah positif. Dari Gambir ke Surabaya arah positif. Nih, titik nolnya Gambir, dari Gambir ke Surabaya arah positif. Nih, 0 Cirebon di sini nih. Positif 219, Pekalongan positif 356, Semarang positif 437, Bojonegoro positif 610, dan Pasar Turi Surabaya positif 713. Jika kota Pekalongan sebagai titik pangkal, bagaimana kita menyatakan jarak antar dua stasiun berturutan? Gunakan bilangan positif dan negatif.
Isilah tabel berikut ini dengan bilangan yang sesuai. Tadi jarak kilometer, pekalongannya 0 anak-anak di sini. Berarti kalau Semarang di sini positif anak-anak. Positif caranya 437. Ini untuk mengisi Semarang. Ibu tulis di sini 437. Ini kita kurangi dengan 350. Kita kurangi 7 dikurang 6 1, 3 dikurang 5 pinjam depan. Ini 13 dikurang 58. Karena ke kanan ini berarti nilainya positif 81. Sekarang kita isi Bojonegoro, berarti 610 di sini dikurang dengan 356. Kita kurangi 0 dikurang 6 tidak bisa, pinjam depan. Jadi 10 dikurang 64 di sini 5. 10 dikurang 55, 5 dikurang 32. Positif karena ke arah kanan, ini ke arah Pasar Turi Surabaya, berarti positif 254. Selanjutnya Pasar Turinya anak-anak 713, berarti ini 713. Kita kurangi dengan 356. Kita kurangi 3 dikurang 6 tidak bisa, pinjam depan, sini jadi 0, sini jadi 1. 13 dikurang 6 7, 0 kurang 5 tidak bisa, pinjam depan, sini 6. 10 dikurang 5 5, 6 dikurang 3 3. 357 anak-anak, berarti positif 357. Sekarang kalau Cirebon ini titik nolnya di sini, berarti kurang anak-anak di sini. Berarti berapa? Bagaimana cara kita menghitung? Berarti 356. Kita kurangi dengan 219 di sini. Kita kurangi. 6 dikurang 9 tidak bisa, pinjam depan, sini 4. 16 dikurang 9 7. 4 dikurang 1 3. 3 dikurang 2 1. Karena di sini ke arah Jakarta, ke arah Gambir Jakarta, berarti nilainya minus 137. Selanjutnya kalau dari Pekalongan ke Gambir, berarti di sini 356. Ini dikurang dengan 0, tapi hasilnya nanti negatif anak-anak. 6 5 3 minus 356. Ini berarti kalau Pekalongannya jadi titik pangkal, Semarang ini plus 81 km, Bojonegoro plus 254 km, Pasar Turi Surabaya plus 357 km, Cirebon minus 137 km, dan Gambir minus 356 km. Kita dapat mengurangkan bilangan positif dan negatif dengan mengubah menjadi penjumlahan. Meskipun penjumlahan melibatkan 3 angka seperti plus 2 ditambah minus 5 dikurang minus 4, kita tetap bisa mengubahnya menjadi penjumlahan. Nanti dibahas di halaman 31 anak-anak. Lanjut ke materi cermati menghitung dengan menggunakan kartu. Saya bermain kartu bilangan. Kartu hitam mewakili bilangan positif dan kartu merah mewakili bilangan negatif. Permainan terdiri atas 4 ronde. Hitunglah total nilai atau skor untuk masing-masing ronde. Baik, ini kita mulai dari ronde yang ke-1. Saya memiliki plus 5 di tangan saya dan saya meletakkan 3 hitam. Di sini nilai plus 5, ini hitam semua. Di sini 3, di sini 2. Berarti semuanya plus 5. Terus memasukkan lagi, meletakkan lagi plus 3 di sini. Berarti berapa skornya? Berarti plus 5 yang sudah ada ini ditambah dengan plus 3. Ini hasilnya adalah hitam semua anak-anak. Hitam semua hasilnya adalah plus 8. Lanjut ke soal ke ronde kedua, permainan ronde kedua. Saya memiliki plus 5 di tangan saya dan saya meletakkan 3 merah. Ini memasukkan 3 merah. Plus 5 di sini hitam semua plus 5 di sini. Memasukkan minus 3 di sini. Merah itu minus atau negatif. Jadi positifnya 5, negatifnya 3. Berarti hasil akhirnya untuk penjumlahannya plus 5 ditambah minus 3. Hasilnya nanti yang di sini yang 3 di sini ini
Untuk menutup yang minus hasilnya 0. Di sini plus 3 minus 3 0, masih tersisa plus 2. Jadi skornya adalah plus 2. Lanjut Ibu bahas permainan ronde ketiga. Saya memiliki plus 2 di tangan. Kita cermati di sini minus 2 plus 4. Berarti plus 2. Yang plus 2 di sini nih. Untuk menutup minus 2 ini 0. Jadi masih plus 2. Nih, tanda panahnya keluar. Tadi kalau ronde 1 dan 2 panahnya masuk, menambahkan. Kalau ini mengurangkan, yang keluar plus 3. Kita cermati. Padahal dia punya plus 2, kok yang keluar plus 3, berarti masih kurang 1. Di sini saya mengambil 3 hitam. Plus 2 dikurang dengan plus 3. Tadi bisa kita selesaikan seperti ini. Plus 2 ditambah dengan minus 3. Di sini plus 2 ini ditambah dengan minus 3. Ini berarti masih berapa? Jelas masih minus 1. Masih kurang 1 anak-anak, artinya berarti masih ada merah 1. Lanjut sekarang ke permainan ronde keempat. Saya memiliki plus 8 di tangan. Di sini plus 8. Nih, plus 8. Ini 5 hitam, 3 hitam. 5-nya jadi plus 8. Keluar nih, saya mengambil 3 merah. Yang keluar ini 3 merah anak-anak. Padahal di sini hitam semua, di sini keluar 3 merah. Bentuk kalimat matematikanya plus 8 dikurang 3 merah dikurang minus 3. Ini berarti sama dengan plus 8 ditambah dengan plus 3. Ini sama dengan justru plus 11. Nih. Tentukan aturan permainan, kemudian kamu dapat mencobanya sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.